Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Titah Kawitri Resen, seorang dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Ilmu Hubungan Internasional dengan bobot 3 SKS. Terdapat dua hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, dan yang kedua adalah teknik pengajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan materi yang meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment. Sebagai sebuah mata kuliah pengantar wajib program studi, mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional disusun secara sistematis sebagai bentuk pengenalan terhadap mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada tingkat yang lebih lanjut. Mata kuliah ini juga ditujukan sebagai bentuk pengenalan kepada kajian yang menjadi kekhasan program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang bercirikan globalisasi, pariwisata, dan budaya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengajarkan konsep dasar dan pengenalan teori yang berguna bagi mahasiswa untuk memahami dan menganalisis isu-isu, perdebatan, dan tantangan kontemporer dalam politik internasional. Untuk melihat perkembangan studi ini secara lebih komprehensif, mahasiswa juga diajak untuk melihat konteks sejarah yang menjadi ranah perdebatan metodologis dalam keilmuan hubungan internasional. Terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu hubungan internasional, evolusi, serta isu-isu kontemporer bidang kajian ini. Yang kedua, mampu menggunakan konsep-konsep dasar hubungan internasional dalam menganalisis fenomena hubungan internasional, baik secara lisan maupun dalam bentuk karya tulis ilmiah. 3. Mampu menjelaskan sejarah-sejarah penting dunia dan relevansinya dengan fenomena hubungan internasional kontemporer. Yang keempat, mampu menjelaskan paradigma besar dalam HI dan menggunakan sebagai dasar awal analisis sebuah isu. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang isu tradisional dalam HI dan menjelaskannya baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang keenam, mampu memetakan isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional baik secara lisan maupun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Beberapa topik bahasan utama yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan adalah konsep dasar dan karakteristik hubungan internasional, perdebatan besar dalam hubungan internasional, level analisis dalam hubungan internasional, sistem Westphalia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan masa pasca Perang Dingin. Aktor negara dan aktor non-negara. Kemudian membahas mengenai paradigma besar dalam hubungan internasional yang meliputi realisme, liberalisme, strukturalisme, konstruktivisme, dan postmodernisme. Dan terakhir adalah topik mengenai isu-isu tradisional dan isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional. Referensi utama yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah Introductions to International Relations oleh George Sorensen dan Robert Jackson yang akan didukung oleh beberapa referensi lainnya. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah ini, sekarang saya ingin menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan. Pertama, aspek delivery. Untuk menyampaikan materi perkuliahan serta pendalaman terhadap materi tersebut, saya tidak hanya menggunakan metode ceramah dengan mempresentasikan materi yang saya bawakan, namun juga menggunakan metode diskusi serta studi kasus yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali pengetahuan secara lebih mandiri dengan berdiskusi bersama teman-temannya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengasah keberanian dalam menyampaikan gagasan dan opininya, namun juga melatih soft skill mahasiswa untuk bekerja sama dalam tim, mengapresiasi pendapat orang lain, serta menghargai perbedaan pendapat. Kedua adalah aspek interaksi.
Interaksi dalam perkuliahan tidak hanya terjadi ketika pertemuan tatap muka sedang berlangsung. Di luar sesi kelas, saya dan mahasiswa tetap dapat berinteraksi untuk mendiskusikan materi maupun tugas perkuliahan. Pada aspek ketiga adalah aspek assessment yang saya terapkan secara transparan dan objektif. Pada awal pertemuan, ketika membahas mengenai rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan, mahasiswa telah mendapatkan informasi terkait bagaimana penilaian dilakukan di kelas ini. Penilaian mengacu pada dua aspek, yaitu proses dan hasil. Pada aspek proses, partisipasi aktif selama diskusi memiliki bobot 30%, nilai tugas dan kuis memiliki bobot 30%. Pada aspek hasil, ujian tengah semester memiliki bobot 20% dan ujian akhir semester memiliki bobot 20%, sehingga secara keseluruhan mendapatkan bobot penilaian sebesar 100%. Demikian deskripsi singkat mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional yang saya ampu. Berikutnya, mari kita saksikan cuplikan pelaksanaan perkuliahan di kelas. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan pengantar ilmu hubungan internasional dan pada siang hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Adapun topik yang akan kita bahas itu adalah konsep dan karakteristik hubungan internasional. Oke. Saya ingin tahu alasan kenapa kalian mengambil studi ini. Apa kira-kira? Ya, silakan Luna. Kalau saya tertarik dengan interaksi sosial secara internasional, Bu. Awalnya karena ikut lomba pidato bahasa Inggris. Terus saya bertanya-tanya, ada nggak ya jurusan yang membahas interaksi seperti ini? Kemudian saya rasa kuliah hubungan internasional itu sehari-harinya kan banyak menulis, banyak public speaking. Saya rasa itu sesuai dengan tipe belajar saya. Artinya Luna memang sudah memiliki ketertarikan sebelumnya dengan bidang kajian hubungan internasional ya. Sudah tahu beberapa konsep dasar bahwa ada interaksi sosial di dalamnya. Yang lainnya siapa? Ya, silahkan. Kalau saya memilih hubungan internasional itu karena saya pikir karena ada hubungan internasional itu berkaitan dengan budaya, jadi saya lebih tertarik dengan budaya-budaya luar, jadi saya memilih program studi hubungan internasional. Oke, hubungan internasional dalam cakupan isu-isu kontemporer memang membahas mengenai budaya ya. Nanti kalian di mata kuliah selanjutnya akan mempelajari konsep mengenai soft power. Dan salah satu instrumen dari soft power itu adalah pada budaya. Kalau boleh tahu budaya luar itu budaya dari negara mana yang kamu suka? Contohnya budaya dari Korea, Jepang sama Cina. Oke, Jepang dan Cina. Kalau gitu boleh nggak saya nanya lagi? Kenapa Korea disebut sebagai negeri ginseng? Ayo. Nah. Atau kenapa Cina disebut sebagai negara tirai bambu? Ya, silakan. Setahunya saya, Bu, itu karena di Cina memang tanaman lokalnya yang paling terkenal itu bambu, Bu. Dan di sana tuh banyak banget hutan bambu, saking luasnya sampai itu menjadi habitat untuk hewan nasionalnya panda. Jadi makanya Cina itu disebut sebagai negara tirai bambu. Nah, tepuk tangan dong buat teman kalian. Terus mau tanya juga nih, negara adidaya Amerika Serikat, kenapa disebut sebagai negeri Paman Sam atau Uncle Sam? Apakah Uncle Sam itu adalah tokoh yang fiktif atau real dalam sejarah Amerika? Javin. Baik, jadi dari apa yang saya tahu, Uncle Sam itu tokoh yang real itu. Jadi ada tokoh real itu namanya Sam Wilson. Jadi pada saat perang dulu dia jadi distributor daging yang mendistribusikan daging ke tempat-tempat, dan di packaging dagingnya itu ada tertulis US. Padahal
intention niatan dari Uncle Sam itu sebenarnya US itu untuk dimaknai sebagai United States, tapi orang-orang malah mengira itu sebagai brand, yaitu Uncle Sam. Oke, tepuk tangan dong buat Jabin. Oke, kita lihat. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari ya, teman-teman semua. Yang pertama itu adalah the emergence of international relations. Artinya kita akan mempelajari konteks apa sih yang sebetulnya mendasari lahirnya hubungan internasional sebagai sebuah subjek akademik. Ada yang tahu? Nah, kita pelajari sama-sama nanti ya. Lalu yang kedua itu pengenalan terhadap aktor dalam hubungan internasional. Siapa saja aktornya? Lalu yang ketiga adalah the issues of international relations, cakupan isunya. Apa sih yang kita bahas? Kalau kita membahas COVID sekarang, dia masuk ke dalam ranah HI nggak? Ya, masuk. Kalau dalam ranah HI, apa yang akan membedakan cara orang HI membahas mengenai COVID dibandingkan dengan orang dari ilmu kesehatan misalnya? Dalam ranah apa itu bisa berbeda? Nah, itu yang akan kalian pelajari ya pada diskusi kita di hari ini. Nah, ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah kita berdiskusi pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu hubungan internasional, evolusi serta isu-isu kontemporer bidang kajian ini. Kemudian mampu menggunakan konsep-konsep dasar HI dalam menganalisis fenomena hubungan internasional secara lisan maupun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Ini ya beberapa CPL yang akan kalian dapatkan. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai munculnya hubungan internasional sebagai sebuah subjek akademik. Ini tidak bisa terlepas dari konteks sejarah yang terjadi di Barat ya, khususnya di Eropa. Yang kita lihat Eropa itu dalam sejarah peradabannya dipenuhi dengan peperangan. Benar atau tidak? Ya. Ada perang Peloponnesian War. Ada yang pernah mendengar perang itu sebelumnya? Kalau kalian menyukai film Troy ya, betul ya, judulnya Troy. Kalau kalian suka film 3000 atau 300, pernah? Ya, Sparta. Nah, film-film itu mengambil latar belakang pada apa yang terjadi di Peloponnesian ini ya, peperangan antara Sparta dan Yunani. Tidak hanya berhenti pada situ, di Eropa juga pernah terjadi perang 100 tahun dan diikuti oleh perang 30 tahun ya. Perang 30 tahun itu nanti yang akan melahirkan sebuah sistem yang masih mempengaruhi sistem internasional sampai saat ini ya, yang disebut dengan sistem Westphalia pada tahun 1648. Nah, kemudian dilanjutkan lagi Perang Dunia I. Perang Dunia I ini juga disebut dengan perang apa? Ada yang tahu? Perang Eropa yang membelah ya. Ada dua kubu yang membelah Eropa pada masa itu, Triple Entente dan Triple Alliance. Kemudian ada juga Perang Dunia Kedua. Kalau kita mendiskusikan mengenai Perang Dunia Kedua, kita akan teringat pada Hitler ya. Teringat pada Nazi, bagaimana mereka melakukan pembantaian terhadap kaum Yahudi yang disebut dengan Holocaust itu. Apakah berhenti sampai di situ saja? Nyata tidak. Sampai saat ini perang pun masih berlangsung, ya. Perang masih berlangsung, sehingga memunculkanlah sebuah adagium. If you want peace, you must be prepared for war. Si vis pacem para bellum. Kalau Anda mau damai, maka Anda harus siap untuk berperang. Ya, bayangkan itu, apakah tidur kalian bisa nyenyak ya? Kalau setiap waktu Anda berada pada kondisi yang mewajibkan kalian harus siap siaga untuk selalu berperang.
Nah, inilah yang kemudian menjadi awalnya ya, perang dan damai itu sebagai sebuah isu utama kajian HI tradisional. Karena apa? Karena perang itu memberikan dampak yang sangat destruktif. Betul ya, teman-teman ya? Kita lihat di sini. Ada 2 juta orang kehilangan hidup mereka selama perang 30 tahun. 7,7 juta orang kemudian hilang nyawanya menjadi korban pada Perang Dunia Pertama. Dan jumlah ini terus bertambah ya seiring berjalannya waktu. Kemudian pertanyaannya, apakah perang itu sebuah fenomena yang natural atau tidak? Natural atau tidak? Gimana menurutmu, Prakoso? Menurut saya tidak, Bu. Karena kenapa bisa perang terjadi itu mungkin karena mereka tuh ingin menguasai lebih banyak wilayah. Menguasai banyak wilayah, terus banyak warga lagi dari negara lain itu tunduk pada pemerintahan itu. Jadi kuasa mereka lebih besar dan pengaruh mereka bisa lebih luas lagi cakupannya. Menurut saya itu bukan hal yang natural. Ya. Ada yang berpendapat bahwa perang itu bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang natural ya. Karena yang menyukai perang itu hanya orang-orang tertentu saja, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan ya, yang mereka memiliki kekuasaan. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa perang itu adalah sesuatu yang sifatnya natural. War is natural phenomenon. Karena apa? Karena secara natural, ya kita lihat gambar di sini ya, manusia itu merupakan produk dari sebuah kompetisi. Kalian semua ini adalah hasil dari sebuah kompetisi. Bagaimana jutaan sel sperma mencapai 1 sel telur. Ada yang mengatakan bahwa ya perang itu adalah sesuatu yang sudah embedded, sesuatu yang sudah melekat di dalam DNA manusia itu sendiri. Dan pandangan ini lahir dari pandangan realisme, khususnya biological realism. Ya, jadi katanya human nature inherently selfish. Jadi kita ini memang selfish. Apa itu selfish ya? Egois. Nggak mau kalah, kita suka kompetisi. Makanya saya sering bilang kan sama kalian, kalau saya ngeluarin nilai UAS kalian nggak akan pernah cukup untuk tahu nilai kalian sendiri. Benar nggak? Kalau untuk membuktikan benar nggak kita inherently selfish atau enggak gitu. Benar nggak kita kompetitif atau enggak gitu. Ketika nilai UAS keluar, oh nilaiku dapat 89 nih gitu kan. Udah gede padahal gitu kan. Tapi aku ingin tahu juga nilai yang lain. Ya, kalau itu masih kalian lakukan, artinya emang benar ya, ada sisi benarnya juga pandangan ini. Dan menurut pandangan ini, ya perang adalah sesuatu yang normal jadinya, karena dia terletak di dalam karakteristik yang sudah melekat pada DNA manusia gitu. Kita masih suka nonton film tentang konflik. Ya konflik itu selalu menyenangkan untuk dibicarakan, digosipkan gitu. Ketimbang membicarakan prestasi orang, lebih kita ngomongin soal konflik ya. Di media itu kan, konflik itu lebih laku ketimbang membicarakan sesuatu yang menyenangkan lah. Benar atau enggak, nanti kalian silakan refleksikan sendiri. Dan kenapa perang itu ya? Karena karakteristik manusia ini yang sudah inherently selfish, negara itu dipimpin oleh individu ya, dipimpin oleh manusia. Kemudian perilaku negara itu merefleksikan bagaimana karakteristik manusia yang egois, yang kompetitif dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kenapa perang itu menjadi sesuatu yang konstan, benar ya, sesuatu yang tetap ada selama perjalanan sejarah manusia. Kalian lahir sudah ada perang belum? Sudah. Sampai saat ini masih ada peperangan? Masih. Apakah perang sebagai sesuatu yang normal atau tidak? Nah, kita kembalikan lagi kepada kalian jawabannya seperti apa. Meskipun sudah diberitahu oleh filosofi ini ya, pemikiran ini. Kenapa konflik
dan perang menjadi sebuah fenomena konstan yang terus ada dalam sejarah manusia. Dan bagaimanakah cara yang mungkin untuk mencapai perdamaian? Nah, kurang lebih ketika kita membicarakan mengenai kemunculan HI sebagai sebuah subjek akademik, dia terkait dengan pertanyaan ini. Ya, why conflicts and wars becomes the constant phenomenon in the history of mankind, and what is the possible way to attain peace? Bagaimana caranya untuk mencari perdamaian? Oh, ada banyak caranya gitu. Sama seperti tadi Prakoso, perang bukan sesuatu yang natural, Bu. Nah, cara untuk mencari perdamaian juga bermacam, beragam. Ada yang percaya pada perdamaian, ada yang tidak percaya pada perdamaian, begitu ya. Tapi penting juga bagi kalian untuk melihat filosofi mengenai peperangan itu. Pernah mendengar istilah bellicism, pacifism? Jadi ada 3 pandangan mengenai peperangan, ya. Yang di sini adalah pandangan bellicism. Nah, dia kurang lebih sama dengan pandangan realisme tadi ya, bahwa perang itu adalah sesuatu yang necessary, sesuatu yang penting. Perang itu diperbolehkan, terutama kalau memang kita memiliki kepentingan. Karena kadangkala goal justify means, apa yang menjadi tujuan kita itu membenarkan segala cara yang kita lakukan, termasuk melakukan peperangan. Nah, pandangan filosofis inilah yang disebut dengan bellicism, bellicisme. Ya. Bahkan kenapa perang dikatakan necessary, penting gitu? Karena melalui peperanganlah negara atau pemerintah bisa mengirimkan prajurit mereka untuk mengetes loyalitas mereka. Kadang-kala ya kita perlu ngetes orang kan. Luna ketawa dia. Kan perlu ngetes. Pas pacar kalian aja perlu kalian tes kan. Apalagi nih warga negara itu. Kirim mereka ke medan perang. Ya, kemudian biarkan mereka bertempur untuk menunjukkan loyalitas mereka. Nah, oleh sebab itu perang adalah sesuatu ya yang sah-sah saja gitu. Di sisi yang berlawanan ada yang disebut dengan pandangan pasifisme. Ini akan menjelaskan kepada kalian kenapa samudra itu bernama Samudra Pasifik. Pernah nggak kepikiran? Kenapa samudranya disebut sebagai Samudra Pasifik? Tenang, damai, itu ya. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa war is never morally justified. Ya. Jadi perang itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dan ini akan mempengaruhi cara pandang hubungan internasional untuk memaknai perdamaian di kemudian hari. Dipahami? Di tengah-tengah ada yang disebut dengan pandangan filosofis just war theory. Jadi kurang lebih ya karena dia di tengah-tengah, dia ngambil pandangan ini diambil, pandangan ini diambil. Ya, jadi kadangkala perang itu perlu ya untuk defense, untuk mempertahankan diri gitu kan. Kalau kalian betul-betul pasifis, betul-betul pasif, diam gitu ya, digeplokin orang kalian diam, ya kalian sendiri yang ini ya, kalian sendiri yang akhirnya menderita sendiri gitu. Jadi pandangan ini mengatakan ya perang is morally justifiable under certain conditions. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan perang itu terjadi. Misalnya apa? Misalnya ingin membebaskan rakyat dari rejim yang otoriter. Itu boleh perang itu dilakukan. Misalnya ada pemimpin yang betul-betul dia melakukan represif ya, tindakan represif terhadap rakyatnya, ya pandangan ini mengatakan boleh-boleh saja. Dan inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat ketika ingin membebaskan Irak dari rejim Saddam Hussein yang begitu otoriter. Benar sudah tertantang oleh kehadiran aktor-aktor baru di dalam hubungan internasional.
Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, mungkin saya ingin mendengar satu lagi dari mahasiswa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita diskusikan hari ini. Oh, Dayu boleh. Dayu, silakan Dayu. Dari itu kalau misalkan tadi kan saya dijelaskan mengenai kemunculan hubungan internasional itu sendiri. Terus selanjutnya kan dibahas juga mengenai aktor dalam hubungan internasional itu ada 2, negara sama aktor non-negara. Nah, kalau misalkan dari perspektif realis, negara itu adalah aktor yang paling berpengaruh di dunia lah anggapannya gitu. Kalau misalkan aktor non-negara itu apa aja sih? Tadi ada NGO, kemudian ada MNC sama individu. Kemudian kalau misalkan isu dalam hubungan internasional juga sempat dibahas sama Ibu, tadi ada isu tradisional. Kalau misalkan isu tradisional itu membahas mengenai peperangan juga kedamaian, sedangkan kalau isu kontemporer yang sekarang ini itu membahas mengenai isu lingkungan, hak asasi manusia, dan globalisasi ekonomi juga, Bu. Terus kalau misalkan dalam isu kontemporer itu juga ada namanya sebutannya intermestik, yaitu digunakan untuk menggambarkan kaburnya batas antara politik internasional dan domestik. Oke, beri tepuk tangan. Ya, baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Dayu Mutiara adalah kesimpulan yang sudah kita ambil dari perkuliahan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan.